Oke, baik sambil nunggu temennya enggak apa-apa, nanti kalau ada yang gabung saya diingatkan. Kita mulai saja ya kuliah hari ini. Sebentar sambil saya tampilin sekalian. Udah bisa kelihatan ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya, kita mulai saja. Nanti kalau ada temannya yang gabung saya diingatkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Oke. Ini ada yang gabung. Sebentar. Oh, bukan. Oke. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan yang prima dan selalu dilindungi Allah SWT ya. Dan semoga apa yang kita pelajari bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari ya. Oke, kita kembali bertemu di mata kuliah microcontroller. Nah, seperti pertemuan yang lalu, sebenarnya saya inginnya sih lebih baik Anda itu mempraktekkan langsung ya. Tapi nanti ada solusinya menggunakan simulasi online pakai Tinkercad itu ya. Namun demikian seharusnya Anda tidak mencukupkan hanya dengan Tinkercad saja, tapi lebih baik juga berusaha belilah paling tidak mikronya yang basic-basic aja ya. Ini saya lihat di Tinkercad yang tipe Node MCU Node MCU itu saya tidak lihat, yang ada Arduino. Tapi nggak masalah, kita pakai Arduino Uno dasar dulu ya untuk belajar kita. Pada intinya nanti nggak terlalu beda, hanya ada fitur untuk koneksi ke internet saja. Baik. Jadi seperti yang telah saya sampaikan bahwa mata kuliah microcontroller ini saya kira salah satu meskipun peminatan ya, tapi cukup menurut saya cukup favorit di informatika ya. Dan kita ketahui juga dua tim yang saya bimbing di PKM, jadi ada 4 mahasiswa yang lolos PKM tahun ini dari Fasilkom, 2 diantaranya kan saya bimbing. Nah itu rata-rata karyanya adalah berbasis microcontroller ya. Jadi pemrograman dasar mikro kalau Anda terapkan nanti, kalau Anda kuasai, itu bisa diterapkan di pertanian salah satunya ya, atau di bidang-bidang lain. Nah itu cukup menurut saya besar peluangnya Anda bisa berkiprah di PKM maupun di PKL ataupun di skripsi ataupun nanti dalam pekerjaan setelah lulus ya. Jadi menurut saya tidak ada salahnya nanti Anda tetap pelajari mikro ini meskipun sudah lulus ya. Sebentar, ini ada temannya yang gabung. Oke, jadi seperti yang sudah saya sharing di grup itu, Anda bisa baca-baca beberapa contoh penerapan di lapangan yang ini ya. Ada beberapa contoh-contoh saya ambil dari paper Science Direct. Itu era sekarang itu kalau membuat paper, mikronya diperlihatkan dengan jelas ya. Jadi ini berbeda dengan era saya waktu masih mahasiswa atau awal-awal saya lulus itu jarang sekali paper itu langsung dalam bentuk gambar mikronya begini ya. Jadi yang sekarang ini lebih mudah. Jadi Anda nanti pakai Tinkercad misalnya ya, hasil dari simulasi Tinkercad langsung di crop, bisa langsung dipakai untuk bahan di paper ya, di publikasi paper ya, baik itu untuk konferen maupun untuk jurnal. Nah ini ada beberapa hasil konferen dan jurnal yang saya beri contoh buat gambaran kepada Anda. Sekarang lebih dimudahkan ya. Jadi paper-paper sekarang ini kelas dunia ini saya ambil dari Science Direct. Salah satu judulnya kan ini jurnal sensor and actuator itu.
Itu ini digunakan penerapannya bisa di mana-mana ya. Ini mungkin di pertanian juga bisa. Nah, ini simpelnya gambaran penerapannya cuma dalam bentuk begini. Jadi rangkaiannya diperlihatkan. Jadi tidak susah-susah ya. Ini era sekarang ini memang seperti ini, tinggal gambar mikronya langsung. Jadi tidak perlu ke skematik yang rumit ya, atau blok diagram yang rumit. Langsung gambar mikro ditambahin mungkin ya plan atau ini untuk menunjukkan bagaimana dia bekerja sudah bisa. Nah, sebentar sambil nunggu temennya join. Nah, ini contoh-contoh yang lain juga sudah saya berikan. Nah, seperti ini. Jadi rata-rata paper sekarang itu sudah, saya tidak tahu memang ini eranya atau daripada 2 kali kerja begitu ya. Jadi rata-rata paper sekarang sudah seperti ini. Ini paper-paper baru ini ya, tahun-tahun terakhir. Ini saya ambil dari Science Direct juga. Ini contohnya seperti ini saja. Jadi gambar penerapannya langsung mikronya, bahkan diperlihatkan breadboard-nya begini ya. Jadi nanti Anda kalau mau simulasi di Tinkercad, itu tinggal di crop, itu sudah bisa jadi bahan paper ya. Jadi bikin dari yang sederhana sampai yang expert ya. Yang sederhana mungkin hanya sekedar jalankan LED, tapi misalnya pewaktu LED-nya nanti Anda bisa pakai sistem kecerdasan buatan dan lain-lain ya. Itu kan LED itu sebenarnya bisa nanti mewakili switch, yang switch itu nanti mungkin digunakan untuk nyalakan katakanlah pompa kan untuk nyiram. Nah, nyiram ini misalnya seberapa lama untuk nyiram, nah itu bisa diatur. Jadi meskipun simple, itu nanti sudah bisa dibuat bahan paper kalau Anda mau ya. Jadi contoh-contoh saya dari yang simple sampai yang mungkin agak rumit, itu masih semua diperlihatkan gambar microcontrollernya ya. Jadi gambar Arduino-nya diperlihatkan. Ini saya nggak tahu eranya apa, memang era males atau, tapi tidak ya. Rata-rata memang paper-paper sekarang saya banyak jumpai itu langsung dalam bentuk gambar mikronya, bisa langsung pakai lips apa itu yang di internet itu ada sirkuit langsung itu, atau juga pakai Tinkercad nanti saya demokan. Jadi ini dia sebut di penjelasan figure-nya ini juga skematik, dia bilang ya. Dia bilangnya juga skematik, padahal ya ini gambar aslinya. Ya memang ya jadi skema juga, tapi sudah lebih simpel ya. Contoh yang lain dari Science Direct juga, nah ini juga sudah dilengkapi yang agak sedikit kompleks, tapi breadboard-nya masih ada. Breadboard-nya masih ada. Jadi simpel-simpel ya. Ini diambil dari paper untuk pertanian, Computer and Electronic in Agriculture, jurnal ini kelas dunia ya, Elsevier. Jadi sebenarnya Anda tidak perlu minder. Jadi dengan belajar microcontroller ini saja, Anda sudah bisa bikin paper kelas dunia seharusnya ya. Ini belum lagi ditambahi dalamnya arsitek sistem kecerdasan buatan ya. Anda tambahi fuzzy type 2 dan yang lain-lain ya. Pakai deep learning dan lain-lain. Nah, ini contoh yang lain. Nah, ini malah yang simple, cuma bikin LED, tapi LED mereka sudah dibuat lebih profesional, itu juga bisa jadi paper. Ini contohnya kan hanya untuk kendali LED, tapi dia sekaligus mungkin jualan LED-nya ini ya. Jadi dia bikinkan LED, tapi LED-nya yang sudah bagus bisa dipakai di anak-anak kuliah dan sebagainya. Ini aja sudah produknya ada fridge ya. Ini digital LED. Ini seperti ini dijual. Jadi artinya sebenarnya untuk membuat sebuah paper kita nggak usah bayangkan yang sulit-sulit, yang sederhana saja itu juga bisa. Nah, kalau untuk paper kelas dunia saja bisa sederhana, berarti sebenarnya untuk tugas akhir Anda juga tidak perlu mikir terlalu berat sebenarnya. Jadi kalau untuk S1 sebenarnya ada level ada kontribusinya apa, dia bisa diterapkan, kan penelitian bisa konsep, bisa applied. Nah, applied-nya itu Anda mungkin menerapkan di mana. Ini coba bayangkan hanya membuat LED saja sudah bisa, tapi LED-nya mereka produksi ya. Nah, ini contoh penelitian kelas dunia yang gambar rangkaiannya langsung diperlihatkan, microcontrollernya. Rata-rata pakai Arduino Uno ya. Ini saya ambil dari sama jurnal Computer and Electronic in Agriculture. Ini dari Science Direct. Nah, bahkan sampai yang kompleks, misalnya untuk hidroponik ya. Untuk hidroponik gambarnya
selain dilengkapi mungkin ya gambar hidroponiknya seperti ini, ada water tanknya, gambar mikronya masih muncul lagi. Jadi gambar mikronya tidak dibuat dalam bentuk blok, tapi dibiarkan muncul dalam bentuk gambar Arduino. Nah, inilah era sekarang ya. Ini era 2020 sekarang, ini paper-paper seperti ini semua hampir rata-rata ya. Nah, ini yang sudah mulai agak kompleks, dan ini yang saya inginkan Anda sebenarnya sudah dilengkapi Internet of Things ya. Sudah ada IoT-nya, dan teman-teman alhamdulillah sekarang sudah mulai kelihatan hasil risetnya. Jadi mungkin nanti kita pada saatnya belajar Internet of Things, tapi mikro kita kalau Anda pakai Arduino harus ditambah modul ESP8266 untuk koneksi ke internetnya ya. Tapi kalau tidak nanti ada langsung beli yang Node MCU. Tapi kita pada saatnya nanti waktu belajar ya. Tapi saya kira ini sudah contoh penerapan paper yang sudah lumayan kompleks dan sudah bisa connect internet. Tetapi kalau Anda lihat gambarnya masih sederhana. Jadi diperlihatkan juga gambar mikronya. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Jadi sekarang bikin seperti ini juga diizinkan di paper kelas dunia. Kalau saya dulu zaman saya masih kuliah tidak boleh gambar langsung Arduino-nya begini ya. Karena di dalam Arduino sendiri ini masih ada skematiknya dan lain-lain. Oke, sekarang sudah lebih dimudahkan, dan harapan saya nanti ke depan juga pakai mikro yang bisa connect internet. Karena di sisi lain teman-teman riset sudah berhasil menyiapkan Cloud Internet of Things ya, yang IoT.net itu. Nah, itu sudah hampir berhasil registrasinya. Saya cek kemarin masih ada sedikit bug, tapi masih sedang diperbaiki. Mudah-mudahan pada saatnya nanti Anda bisa memanfaatkan untuk kalau sedang koneksi ke Internet of Things. Tapi nanti saja ya, ini sambil diperbaiki klubnya. Oke, jadi kira-kira seperti ini gambaran mikrokontrol kita dari basic sampai mungkin yang advance untuk menerapkannya di hidroponik atau di pertanian ya. Nah, untuk bisa sampai ke advance ini Anda tidak akan bisa, ibaratnya ini Anda mendaki gunung, ini mungkin sudah agak tengah-tengah atau hampir ke puncak, tapi Anda tidak akan pernah bisa mendaki kalau tidak pernah menapak dari dasarnya ya. Kecuali Anda naik helikopter ya. Kalau Anda naik helikopter bisa langsung ke puncak, tapi Anda effortnya kan besar, harus beli helikopternya dan sebagainya. Tapi kalau kita sebagai ordinary people yang mendaki gunung dari bawah, ya saya sarankan Anda lewat jalan setapak, ya, mungkin ketemu semak-semak, duri, nggak masalah ya. Kita lewat jalan setapak dari basic, dari yang paling simple. Nah, itu baru nanti Anda dengan sabar, suatu saat Anda juga akan sampai ke puncak. Itu ibaratnya kalau mendaki gunung, belajar mikro juga seperti itu. Nah, hari ini kita akan coba belajar yang paling basic dulu ya. Nah, ini pemrograman Arduino dasar. Ini nggak ada temennya yang gabung loh? Oh, nggak ada. Oke, ya. Itu tadi contoh-contoh penerapannya, dan Anda nanti sudah ada gambaran bahwa mikro yang kita pelajari sekarang ini untuk diterapkan di paper-paper kelas internasional ya, bisa di conference atau internasional, peluangnya sangat besar. Bahkan saya sebutkan tadi, ada 2 mahasiswa saya yang saya bimbing juga lolos PKM tahun ini juga berbasis mikro. Dan harapannya kalau tahun depan Anda yang satu kelas ini ada 45 ikut semua, dengan membuat sebuah aplikasi yang lumayan dibutuhkan sekarang, tidak menutup kemungkinan tahun depan PKM kita bisa lebih banyak yang didanai ya. Tapi tentunya Anda kalau mau lulus semester ini ya harus menggandeng adik kelas. Adik kelas nanti yang mungkin pada saat Anda lulus, adik kelas Anda yang melanjutkan PKM-nya. Biasanya skenario saya seperti itu. Jadi Anda kalau mau lulus tahun ini ya silakan lulus saja. Tapi nanti untuk PKM-nya biar dilanjutkan adik angkatannya. Jadi tidak masalah, dari Dikti juga diizinkan. Yang penting ada salah satu dari anggota yang terus melanjutkan sampai ke PIMNAS misalnya. Oke, kira-kira gambarannya seperti itu. Seperti saya sebutkan tadi, Anda untuk bisa sampai ke puncak harus sabar, harus belajar berangkat dari basicnya. Harus sabar melangkah dari step by step dari bawah. Nah, ini yang kita akan jelaskan adalah kita akan coba
bimbing Anda dari basic, dari dasar ya. Oke ya, banyak orang bilang Arduino ya disebut microcontroller dan memang itu tidak salah ya. Jadi basically Arduino is microcontroller ya. Nah, microcontroller sendiri itu adalah microprosesor yang sudah dilengkapi memori, RAM, dan beberapa perangkat lain yang sudah siap pakai ya. Biasanya adalah perangkat I/O yang untuk berhubungan dengan dunia luar. Bisa input, bisa output. Nah, Arduino Uno sendiri yang kita pelajari sekarang ini salah satu yang cukup populer. Nah, ini berbasiskan ATmega 328. ATmega 328 dulu juga sudah biasa kita program ya zaman sebelum Arduino Uno ya. Jadi itu pakai ATmega biasanya orang-orang. Tapi sekarang sudah bisa jalan di Arduino Uno, artinya memang sudah disupport untuk Arduino Uno. Ada flash memory 32 kilo sudah lumayan ya, 0,5 kilo juga untuk bootloadernya. Ada 2 kilo SRAM dan static RAM dan 1 kilo EEPROM. Nah ini mungkin kalau Anda mau nyimpan program kecil yang tidak hilang sewaktu komputer atau mikro dimatikan, itu Anda bisa pakai manfaatkan 1 kilonya EEPROM ya. Oke, kira-kira ini basic dari Arduino yang kita pelajari ya. Nah, jenis-jenisnya banyak. Jadi yang kita umum di lab kita yang mungkin Arduino Uno dan Mega ya. Arduino Mega kalau Anda portnya lebih banyak I/O-nya ya. Tapi Arduino Uno aja Anda sudah cukup. Kalau Anda hanya sekedar untuk bikin penanak nasi ya, atau sekedar ini penghangat ruangan atau bikin apalah ya, atau kemarin ada yang penetas telur dan sebagainya, atau alat untuk buka tutup keran air dan sebagainya untuk penyiraman tanaman dan sebagainya. Nah ini sudah bisa pakai yang Arduino Uno. Nah jenis-jenis yang lain itu ada LilyPad dan sebagainya yang termasuk yang ini punya lingkaran. Oke ya, apa saja dia yang dia miliki. Nah, kita belajar Arduino Uno. Kita punya di Arduino ini ada 14 ya, pintu masuk keluarnya ya, I/O pin-nya ya. Yang 6 itu biasa digunakan sebagai PWM. Ini temannya ada yang gabung lagi. Kemudian ada 6 analog input, jadi input analog sekarang bisa langsung masuk. Ya, kenapa? Karena di Arduino ini sudah ada ADC-nya, jadi sama dia tidak ambil pusing, jadi langsung ngambil data analog juga bisa. Nanti di dalamnya sudah diproses sendiri menjadi digital ya. Kemudian ada koneksi USB, ada power untuk jack power. Kemudian ada reset button. Nah ini reset button biasanya Anda kalau untuk melihat codingnya berhasil atau tidak, nge-lag, tinggal di reset ya. Termasuk ada on-board LED. Nah ini biasanya untuk coding pertama kali mahasiswa yang belajar Arduino. Tapi kalau real ya, praktek. Ya, nanti kalau di Tinkercad, saya gabung sama LED biar agak kelihatan. On-board LED, ya itu sebenarnya di Arduino-nya sudah ada, tinggal dijalankan. Kemudian juga ada pin untuk serial ya. Jadi biasanya untuk yang bisanya pakai cabling yang agak panjang, bisa pakai yang jalur serial dan sebagainya. Singkatnya, semua yang dibutuhkan untuk mendukung microcontroller sudah disiapkan di mikro ini dengan koneksi ke USB. Tinggal dinyalakan, sudah bisa. Kalau zaman saya kuliah dulu, wah ini agak sulit, tidak bisa langsung begitu. Zaman saya untuk download dan untuk menghapus kembali saja harus lewat, untuk menghapus programnya harus pakai ultraviolet, misalnya zaman saya kuliah ya. Itu baru bisa dipakai lagi, bisa diprogram ulang, dan itu pun tidak boleh berkali-kali di ultraviolet dan seterusnya, bisa cepat jebol mikronya ya. Kalau sekarang kelebihannya karena sudah koneksi ke USB, langsung di coding di laptop, wah Anda mau codingnya salah 1000 kali tidak masalah ya. Jadi microcontroller yang sekarang ini sudah mengikuti perkembangan zaman dan sudah lebih reliable, lebih handal ya. Oke, ini basic dari Arduino Uno. Nah, ini kita masuk ke physically-nya.
Jadi kalau Anda lihat Arduino-nya seperti ini, dan saya juga sudah ada di tempat saya sini. Nanti bisa saya perlihatkan sebenarnya. Tapi saya kira kalau Anda pernah melihat di lab atau mungkin jalan-jalan di toko elektronik, ya bentuknya seperti ini ya. Jadi ada powernya di sini ya, kemudian USB ini. Jadi kalau Anda koneksi untuk coding dan sebagainya lewat USB-nya, ini ada tombol resetnya, ini untuk serialnya, ini digital I/O-nya, dari pin 13 dan seterusnya ya. Kemudian di sini untuk urusan power ada 5 volt, ada 33 volt, 3,3 volt ya, ada urusan ground dan seterusnya. Nah, kemudian yang analog input ada di sini dari A0 sampai A5, jadi ada 6 tadi toh. Ya, ini untuk koneksi ke analog input. Nah, seperti ini saja. Jadi simple, pintu keluar masuknya. Jadi kalau dia mau baca, ya berarti dia harus in atau input, read. Terus kalau dia mau mau kirim data, nah maka dia bisa kirim ya. Bisa kirim, bisa terima ya. Jadi bisa baca, bisa nulis. Nah, sebenarnya yang tadi kurang diperlihatkan secara khusus itu ada LED pin 13 di sini yang kalau Anda konekkan ke pin 13 itu didesain sebagai output, kemudian dibuat sedikit coding, maka coding pertama yang belajar mikro biasanya menghidupmatikan LED ini, pin 13. Nah, bagaimana cara melakukan pemrograman Arduino-nya? Setidaknya tadi Anda harus sudah tahu konfigurasi tadi ya, kaki-kakinya tadi, port-portnya tadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah Anda harus install Arduino driver-nya, ya, termasuk kalau Anda install ini ya, download dari Arduino ya, dari webnya Arduino nanti Anda download untuk jalan di laptop Anda ya. Kemudian aksesnya bisa jadi mulai dari program sederhana, nanti Anda ada struktur dasarnya, kemudian dia paling tidak ada perlu tipe-tipe data yang diketahui, ya, apakah sekedar float atau real dan lain-lain. Kemudian operator aritmetik kalau ingin membuat hasilnya diapakan dan seterusnya ya. Operator logiknya ya, true, false dan termasuk akses pin I/O-nya. Nah, ini yang penting, setting pinnya sebagai input atau output. Nah, kemudian mau digital I/O atau analog I/O. Nah, baru kalau ada perintah yang berulang-ulang, jika misalnya suhu sekian atau kelembapan sekian, maka aktuator harus menjalankan untuk penyiram tanaman dan sebagainya. Nah, ini Anda bikin pakai if else sederhana ya, atau pakai while atau for, sama saja tergantung biasanya anak-anak lebih suka yang mana ya. Jadi sama saja pada prinsipnya, hanya sedikit menyesuaikan sintaknya. Nah, pada dasarnya 6 konsep utama yang harus dipegang karena ini nanti dipakai terus-menerus. Sebenarnya simple saja, jadi urusan dengan mikro ini sebenarnya simple, nanti dia menjadi kompleks pada saat Anda integrasikan ya. Pada saat Anda terapkan di lapangan kebutuhannya seperti apa. Nah, nanti codingnya yang saat ini bisa langsung semua di-embed di mikronya, ada yang hanya mikro ditugasi hanya untuk ngambil input output, selanjutnya prosesnya itu bisa dari cloud ya, bisa ngambil dari laptop dan sebagainya ya. Jadi nanti dalam perkembangannya mikro Arduino ini tidak hanya sekedar program Arduino hanya untuk Arduino, tetapi juga bisa Arduino digabung dengan bahasa lain, misalnya dengan Python dan sebagainya. Itu yang terjadi sekarang ya. Tetapi pada prinsipnya, pada saat kapan Anda butuh ngambil data atau kirim data, nah Anda butuh konsep-konsep dasar ini. Ya, setidaknya ada digital write untuk kirim ya, atau analog write ya, untuk yang analog, digital read untuk baca yang digital. Kemudian ada statementnya, boolean, true, false-nya, kemudian analog read dan serial communication ya, komunikasi serial. Nah, contohnya yang di kampus, cuman sayang dulu dana terbatas, terus alatnya mahasiswa sering tidak sabar, sering ketendang, kemudian ini ya, kita kan pernah bikin barricade di kampus untuk anak-anak masuk ini ya, parkir itu ya, palang pintu parkir dulu. Nah, itu semua menggunakan serial communication. Jadi
itu pun sudah programnya digabung, program mikro sudah saya gabung pakai PHP waktu itu. Karena programnya sudah berbasis web semua. Jadi kalau mau digabung sama PHP, tinggal ada kelas di PHP untuk baca serial. Nah, sebenarnya dengan serial ini Anda juga ada kesempatan berhubungan program mikro kita dengan bahasa lain. Dengan web, PHP atau HTML, atau dengan Java, atau dengan Python, dan sebagainya itu biasanya jika lewat serial. Nah, karena biasanya programnya sudah berbasis web untuk tiketing, itu sebenarnya kalau di mana? Kalau Anda jalan-jalan ke Surabaya, mana itu? Plaza ya. Depannya itu apa? WTC ya. Itu kan teman-teman kita yang ngerjakan sistem parkirnya di sana. Seharusnya di UPN seperti itu. Karena dananya nanggung, dulu misalnya untuk sensor nutup kembali itu, kita kan cuma hanya pakai fotodetektor. Nah, fotodetektor itu kalau ditabrak anak-anak motor itu berubah posisinya, maka sudah nggak mau nutup kembali palangnya. Karena sudah nggak lurus dan dianggap ada fail, gagal. Nah, seharusnya bentuknya loop detektor yang ditanam. Nah, cuman harganya yang ditanam ini bisa 5 kali atau 2,5 juta misalnya dengan hanya 500.000. Nah, UPN pilih yang murah waktu itu. Tapi nggak apa-apa, itu buat kenangan. Mungkin suatu saat saya nggak tahu nyari dana penelitian lagi, mungkin bisa dihidupkan lagi palang parkirnya. Nah, ini yang menggunakan serial communication biasanya. Jadi Anda bisa berkomunikasi dengan pintu lewat serial. Ini juga memungkinkan bahasa Arduino ini digabung dengan misalnya PHP yang pernah saya lakukan, atau dengan Python yang sekarang jadi favorit pemrograman dunia sekarang ya. Jadi menurut survei siapa itu, Python menduduki peringkat teratas saat ini ya. Oke, ini untuk 6 konsep utama yang penting dari pelajaran mikro. Nah, tentunya nanti Anda install untuk ngecek berhasil tidaknya. Seperti biasa, cek di device manager, maka di situ akan kelihatan port COM serial yang mana yang sedang digunakan. Nah, ini nanti berhubungan dengan setting di Arduino IDE-nya. Jadi kalau misalnya COM 14 ini contohnya ya, maka nanti di setting Arduino-nya harus disesuaikan. Seperti itu, ini jembatan kita nanti untuk memasukkan coding ke dalam microcontroller. Kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya. Jadi kalau ada, saya khawatir lupa, nanti saya jelaskan, boleh langsung di stop. Pak, mohon izin, saya tanya apa misalnya ya. Ini nggak ada yang terlambat lagi. Oke, saya lanjutkan. Nah, nanti di Arduino IDE atau di pemrograman dasar pakai Arduino IDE yang kalau Anda install di laptop, itu setidaknya ada 2 setting dari struktur datanya, struktur dasar maksud saya, dari struktur dasarnya ya. Jadi pertama Anda ngenalin mulai tipe datanya, variabelnya, inisialisasinya, dan lain-lain. Ini cukup dieksekusi sekali, biasanya diawali void setup ya. Nah, kemudian nanti tempat coding yang diulang-ulang terus-menerus dieksekusi, mikro menghasilkan baca atau tulis dan seterusnya, itu lewat void loop. Ini yang diulang-ulang ya. Ini dieksekusi berkali-kali. Nah, termasuk nanti kalau mau baca terus dikirim ke Internet of Things dan sebagainya juga lewat sini. Nah, untuk contoh yang simple, misalnya untuk menjalankan LED pin 13 di Arduino, sebenarnya ada, ini nggak tahu kelihatan nggak di situ ya. Jadi sebenarnya bisa di setting di awal dan bikin coding sederhana. Tapi ini harus Anda jalankan Arduino IDE-nya. Di situ nanti ada tools, portnya Anda pilih, sesuaikan tadi yang terbaca di device manager-nya ya. Udah. Jangan lupa juga didefinisikan pin 13-nya sebagai output ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan saja. Nanti Anda bisa jalankan Tinkercad ya. Nah, ini misalnya untuk percobaan kita yang pertama, kita mencoba bikin LED blink. Yang ini kita konekkan juga ke pin 13 sehingga nanti harusnya ikut nyala LED basic bawaannya. Ini ya, basic bawaannya Arduino. Ini kita demokannya.
Anda harus jalankan ini Tinkercad. Ini ada pesan apa? Oh ya. Jadi Anda jalankan Tinkercad untuk mencoba ya. Tinkercad.com. Jadi Anda harus sudah punya akun di sini. Kalau belum, sign up dulu. Anda daftar, bisa ini ya. Coba kalau misalnya sudah punya, Anda jalankan Tinkercad. Di sign in kalau sudah punya. Nah, ini bisa akses misalnya menggunakan Google ya. Anda bisa sign in menggunakan akun Google. Nah, ini kita tunggu sebentar. Nah, ini sebenarnya Tinkercad ini juga bisa buat gambar gini-gini anak-anak yang mau belajar robot itu ya. Atau yang kita kan tidak sedang bahas ini, kita ke sirkuit. Nah, ini sudah saya siapkan ada 3, tapi nanti kita coba bikin dari basic dulu ya. Atau kita tunjukin dulu hasilnya, nanti kita tunjukkan caranya. Ini yang tadi yang pertama, yang simple dulu. Yang simple adalah yang leg pin pertama ini ya. Jadi kalau Anda bikin nanti tinggal disiapkan yang ininya, Arduino-nya pakai Arduino Uno. Kemudian Anda siapkan lagi LED dan juga resistor. Nah, LED-nya ini kaki satunya langsung ke ground, kemudian ke port 13-nya itu dikasih hambatan ya. Resistornya bisa menggunakan 220 ohm biasanya. Nah, nanti kalau Anda sudah bisa, coba bikin seperti ini. Nah, ini nanti kalau dijalankan harus nyala ya. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Nah, ini codingnya, kelebihan Anda pakai Tinkercad. Codingnya ini kita sudah dibuatkan kalau yang basic, kecuali Anda mau nanti menduplikasi, Anda biasanya tambahin sendiri codingnya. Nah, ini coding yang sudah dibuatkan dari dia, dan ini juga sudah jalan. Ini kalau tidak kelihatan, kita besarkan di sini. Sebentar. Nah, lagi, satu lagi. Nah, ini codingnya. Ini codingnya cukup sederhana. Jadi di sini tadi kan strukturnya kan pertama untuk yang inisialisasi dan sebagainya, kemudian yang ini untuk prosedur untuk diulang-ulang, yang dieksekusi berulang-ulang. Nah, pendefinisiannya adalah pin mode. Nah, ini cara mendefinisikan pin dari microcontroller sebagai apa? Kalau kita hanya mengeluarkan data untuk menghidupmatikan LED, berarti kan dia kita definisikan sebagai output. Nah, maka cara menuliskannya adalah pin mode 13 ini kaki 13 atau pin 13, kita definisikan dia sebagai output. Nah, ini yang pertama ya. Nah, kemudian yang diulang-ulang. Nah, ini kan yang mau dikirim datanya ya digital write ya. Itu high berarti dikasih 1 atau dikasih tegangan ya. Jadi pada pin tadi 13 tadi kita kasih high, berarti dia akan nyala. Nah, tinggal nyalanya berapa detik. Nah, misalnya 1 detik atau 1000 milisecond ya. Kemudian untuk menghidup dan matikan tinggal di set digital rate-nya low. Nah, low-nya misalnya delay-nya sama 1000 milidetik ya. Udah, ini tinggal Anda jalankan codingnya dihilangin lagi. Nanti kalau di start simulation, nah ini ya, ini nyala kedap-kedip, di situ kelihatan enggak. Nah, kalau yang ini adalah LED-nya yang kita tambahkan, kemudian LED bawaannya mikro di sini ikut nyala. Cuman Anda kelihatan enggak yang ada kecil di sini ikut nyala dia. Nah, ini ada kelap-kelip ya. Seperti itu ya. Ini kalau Anda coding langsung di hardware-nya juga jalan. Jadi Anda coding yang persis sama, kemudian Anda bikin rangkaian yang sama di breadboard juga akan jalan. Nah, ini langkah-langkahnya seperti apa?
Ini sebenarnya yang kedua yang kalau Anda mau memanfaatkan breadboard. Nah, ini sama prinsipnya. Ini yang kedua, Anda memanfaatkan breadboard. Tapi rangkaiannya masih sama, hanya menggunakan satu LED. Sebentar. Tunggu sebentar ya. Ini ada simulate, kemudian tunggu, seperti ini. Nah, seperti yang di paper kelas dunia tadi, seperti ini aja sudah Anda tinggal capture, ini sudah bisa untuk membuat paper jurnal atau conference. Loh. Nah, ini kelebihannya Tinkercad, Anda bisa nanti untuk kelengkapan tugas akhir dan sebagainya ya. Nah, ini sama dengan rangkaian yang sebelumnya, LED-nya cuma tadi langsung dihubungkan ke port atau ke pin-nya, sekarang ditancap dulu di breadboard. Nah, kita harus tahu fungsi dari breadboard. Jadi biasanya yang paling atas yang garis sana ini adalah terhubung. Jadi artinya kalau Anda tancap di daerah sini, ini sudah tertancap atau terhubung semua di sepanjang ini. Demikian juga breadboard untuk yang tengah ini alirannya atau yang nancap dia seperti ini ke bawah gini. Nah, jadi misalnya Anda hubungkan dari ground, katakanlah ground, atau dari ground ke titik ini, maka yang selanjutnya ini dia sudah terhubung di dalamnya. Jadi Anda cukup sampai di sini. Dan ini kalau di realnya kan Anda tinggal tancap kabel. Anda tancap kabel. Makanya setidaknya setiap mahasiswa kalau saran saya punya breadboard-nya, punya mikronya, dan punya LED. Ini kan murah, LED sama resistor kan murah. Nah, bikin seperti ini minimal real. Dan kalau kita lakukan di simulasi dulu, kalau berhasil codingnya tinggal di copy dan ditaruh di yang real ya. Ini kalau Anda jalankan, nah ya ini sama kan. Ini yang di LED mikronya juga nyala dan di sini juga nyala. Nah, seperti ini. Ini contoh simulasi di Tinkercad dan kalau Anda stop codingnya seperti tadi. Ini masih sama codingnya ya. Codingnya sama tapi bentuknya hanya ditambahin breadboard saja. Nah, sekarang langkah-langkahnya seperti apa? Cara membuatnya, kita bisa create new circuit ini ya. Jadi cara membuat yang rangkaian sederhana tadi, Anda cukup jalankan seperti ini, ditunggu sebentar. Nah, nanti akan ada pilihan di sini komponen-komponennya atau rangkaian tool dan lain-lain ya. Komponen ya. Nah, ini sayangnya yang Arduino kenapa nggak ada Node MCU ya? Saya nggak tahu, nanti kita cari referensi lain, mungkin ada cara nambahkan library ya. Misalnya komponen yang ada di sini adalah Arduino, terus ada cara lain. Nah, mungkin minta bantuan siapa teman-teman yang mungkin sudah pernah pakai Tinkercad, cara menambahkan komponen di dalam. Nah, mungkin Anda bisa cari di tutorial juga ya. Nah, sementara kita pakai yang Arduino Uno aja. Ya, ini tinggal Anda drag. Nah, dia sudah jalan ke sini ya. Jadi Anda ambil, klik, keluar, dia sudah muncul di sana. Nah, yang Anda butuhkan lagi untuk yang simple tadi, itu kan Anda butuhkan LED sama resistor ya. Nah, ini LED-nya. Ada LED-nya Anda hubungkan dan taruh di sini ya. Nah, seperti ini LED-nya. Nah, tinggal ditambahi satu lagi komponen resistor. Ambil, taruh di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini Anda bisa besaran dari resistansinya berapa? Misalnya 220 ohm. 220 ohm ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya tinggal Anda cabling. Nah, lampunya pun Anda bisa pilih-pilih warnanya merah atau hijau ya. Atau biru. Nah, dan sebagainya. Warna-warnanya. Nah, sekarang Anda hubungkan kaki salah satu LED-nya itu ke ground. Nah, ini ya. Kemudian kaki satunya lagi Anda masih perlu ke resistor dulu biar tidak langsung ke portnya 13. Anda masukkan ke pin 13. Nah, ini kalau kurang bagus masih bisa digeser-geser.
Nah, seperti ini. Jadi Anda sudah bisa membuat hardware untuk mencoba eksperimen kita yang pertama. Jadi kaki satunya ini Anda hubungkan ke ground, kaki satunya ke pin 13. Nah, selanjutnya Anda bisa lihat codingnya. Nah, codingnya ini bisa dalam bentuk blok seperti ini, bisa juga dalam bentuk teks. Kalau sudah terbiasa teks, dalam bentuk teks saja ya. Nah, ini. Ini adalah codingnya sudah otomatis dibuatkan oleh Tinkercad. Ini kalau tidak kelihatan, saya paste di sini. Nah, ini ya. Jadi codingnya ini kita sudah, kelebihannya pakai Tinkercad, Anda codingnya dibantu. Nah, ini ya. Oke, jadi pinput, nah ini Anda sudah nggak perlu ambil pusing. Nah ini kelebihannya Tinkercad, habis selesai dibuat di sini, Anda bisa copy, jalankan di laptop. Kalau misalnya Anda mau pakai hardware beneran ya. Tadi pin mode-nya, pin ke-13 didesain, didefinisikan sebagai output, kemudian looping-nya untuk proses yang diulang-ulang, tinggal kita high low saja ya, dengan cara mengirim data pakai digital write. Masing-masing dengan delay 1000 mili. Udah seperti ini codingnya. Jadi ini coding ini sudah di-generate sendiri oleh Tinkercad. Tinggal kita copy dan kita download ke Micro kalau Anda pakai Micro. Sudah, habis itu Anda bisa lakukan simulation. Di sini ada start simulation. Ini ada yang terlambat. Mana tadi? Ini, nah ini ya. Ini kan LED-nya sudah nyala ini. LED-nya yang atas nyala kelap-kelip dan yang di pin 13 LED blink ini juga ngeblink. Ya ini. Nah, seperti ini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk pembuatan simulasi yang sederhana untuk membuat LED. Permisi Pak, saya Sonia izin bertanya. Ya. Itu resistornya dimasukkan ke yang ke-13 itu karena apa ya Pak? Biar tidak langsung ya, ada istilah sebenarnya, saya lupa di elektro itu ada istilah pull up, satunya apa? Pull down atau apa. Jadi pada intinya ini supaya tidak langsung ya. Jadi ini kan ibaratnya LED ini juga device. Nah dia supaya tidak langsung ke pinnya. Jadi kayak kan fungsi resistor sebagai hambatan ya. Dia sebagai hambatan setidaknya nanti untuk menyelamatkan mikronya. Jadi mikrokontrolernya biar aman bekerja ditambahkan resistor ya. Loh Pak, kalau saya nggak pakai resistor langsung, wah ini agak ini ya mungkin nyala juga. Anda ini kan misalnya Anda pakai resistor Anda langsung juga nyala, tapi tidak recommended. Kenapa? Yaitu nanti khawatir kalau ada arus balik yang mungkin berbahaya buat mikro, kasihan mikronya. Mungkin sekedar cerita pengalaman, dulu ada mahasiswa zaman saya masih bukan di UPN ya, masih di Stikom itu harga mikrokontroler waktu itu sudah 500.000 kalau tidak salah. Itu memang sekarang kan sudah jauh lebih murah ya. Sekarang 100.000 Anda sudah dapat mikro. Zaman itu AT Mega itu bisa sampai 500 mikro ya. Nah itu anak-anak waktu itu meneliti ini, jadi mau menampilkan hasil pembacaan dari kecepatan putaran motor, padahal dia hanya bikin speedometer saja, bikin rangkaian speedometer, tetapi pakai digital. Nah, itu ternyata ada namanya impuls, ya, ada tegangan impuls yang sangat berbahaya, yaitu pada saat motor di starter pertama kali ya. Jadi motor waktu di starter pertama kali itu tegangannya unpredictable ya. Yang pertama kali itu kalau digambarkan itu puncak atau impuls. Nah, setiap kali mahasiswa itu eksperimen, itu ternyata jebol mikronya. Nah, padahal itu sudah dikasih pengaman juga sama dia, tapi ternyata masih jebol. Jadi ada pengaruh tegangan impuls yang cukup besar. Nah, cuman kita ini kan hanya bekerja dengan LED, jadi tidak terlalu berbahaya. Tapi membiasakan cara kerja yang aman aja ya.
Jadi dulu begitu, akhirnya mahasiswa saya nyerah, terus terakhir tidak ditulis dalam bentuk display di LED, tidak didisplaykan berapa kecepatan motornya misalnya, tetapi dinyatakan dengan ini akhirnya waktu LED yang bisa nyala terang dan redup ya. Jadi begitu motor di starter, kalau terangnya tinggi berarti kecepatannya tinggi, menurun LED-nya rendah, seperti itu. Itu dulu yang terjadi di bawah tahun 2006, jadi masih antara ya mungkin 2000-an lah. 2000-an awal waktu saya masih di sana, ternyata ada mahasiswa itu sampai jebol 3 kali mikronya. Itu gara-gara dia eksperimen membuat dashboard digital ya. Yang ditampilin sih sebenarnya bukan hanya kecepatan, jadi bisa macam-macam toh, sisa bensinnya dan lain-lain. Nah itu yang pas kecepatan motornya itu dia yang merusakkan mikro. Nah seperti itu ya. Jadi resistor ini dibiasakan supaya lebih aman. Jadi dia tidak langsung ke port mikronya, tapi ditahan oleh hambatan ini. Kan fungsinya sebagai penghambat. Ya paling tidak apa ya arusnya ya bisa kan VRI itu ya. Jadi arusnya lebih diamankan. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Untuk perbedaan yang nomor 12 sama 13 itu sama atau tergantung dari apanya, Kak, Pak? Ya, tadi di gambar skematik boleh bebas dari 13 sampai berapa tadi ada banyak tuh di teorinya tadi. Jadi di teori kita tadi mikronya, nah ini. Jadi digital I/O-nya itu kan ada ini dari kaki berapa ini? Ini dari 13 sampai plus 0 sampai 0 ya dari awal ini. Cuman ada sebagian yang biasanya dipakai untuk PWM, tapi nggak masalah kalau mau dipakai. Jadi 13 sampai 8 ini juga bisa. Ini digital I/O sebenarnya. Nah, misalnya Anda tidak mau 13, mau pakai 12 juga bisa. Ini yang di sebelah sini. Ya, kalau di sini kan beda, ini untuk analog input. Jadi dia nerima data, yang kita lakukan kan LED. LED itu kan ngirim data. Jadi kita kirim data keluar. Jadi ibaratnya kalau Anda nyalakan dan ini Anda kirim tegangan ke LED-nya itu ya. Arus atau tegangan ke LED sehingga bisa nyala. Itu pintunya bisa Anda ambil dari pin atau port 13 sampai 0 ini ya. Dan seterusnya. Yang untuk PWM itu biasanya di kaki 3, 5, 6, 9, 10, 11. Artinya dia bisa mengeluarkan pulsa. Ya, ini nanti bisa untuk ngatur kecepatan motor dan sebagainya. Nah, yang kita bisa pakai kan seperti 13, 12, dan seterusnya. Ya, Anda coba bisa. Jadi kalau kembali ke tadi, misalnya Anda tidak suka 13, mau diganti 12 juga bisa. Jadi ini di stop dulu. Nah, ini Anda stop, Anda pindahkan kakinya ini ke 12 misalnya ya. Nah, kakinya dipindah ke 12, ini agak digeser biar agak kelihatan kalau dipindah. Ada codingnya dilihat. Codingnya kan sekarang yang tadi masih 13. Jadi yang dilakukan oleh Tinkercad itu yang pertama tadi. Kalau Anda mengubah dari 13 ke 12 kan di sini jadi berubah, masih tetap. Ya ini harus Anda sesuaikan. Ini kalau kita Ctrl C nggak kelihatan ya. Ini ya. Nah, di sini kan masih 13. Ini Anda rubah dulu jadi 12 gitu ya. Jadi pin yang Anda pakai pin 12 dan Anda definisikan sebagai apa? Output. Jadi Anda untuk kirim data keluar ya. Karena tugasnya kan untuk ngirim, menghidup dan matikan lampu. Jadi waktu kirim high berarti Anda kirim arus atau tegangan ke LED. Kalau low berarti Anda matikan. Ibaratnya saklarnya dimatikan. Ya seperti ini codingnya, ini di copy. Nah, ini Anda bisa hapus Ctrl V di sini tadi.
Nah, jadi sekarang pinnya 12. Ini Anda jalankan simulasinya. Oh, yang bawahnya belum diganti. Jadi codingnya kan tadi yang bawah juga belum diganti. Jadi nggak mau nyala. Jadi yang ini ya, yang ini kan juga harus diganti. Jadi digital write-nya kan kirim ke 12, ini juga 12. Nah, seperti ini ya. Jadi lupa mengganti. Ini, nah, codingnya, baru Anda start simulation-nya. Nah, ini baru nyala ya. Jadi Anda pindah kaki, pin dari 13 ke 12, codingnya harus dirubah, harus disesuaikan. Tapi pertanyaannya, pin mana yang bisa dipakai, 13, 12, dan seterusnya, Anda lihat ke ininya tadi, ke skematiknya tadi ya. Seperti itu ya. Mungkin udah menjawab? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, mungkin yang lain? Pak, izin bertanya. Ya. Untuk pin 0 sama 1 itu kan TX dan RX. Nah, itu saya dulu pernah belajar itu kalau nggak salah untuk komunikasi serial. Nah, itu serial. Nah, itu saya lupa, Pak. Apa misalnya contoh device-nya itu apa? Mohon diberi contoh. Serial ya yang paling gampang dulu kita pakai misalnya untuk relay juga bisa ya, untuk hidup matikan relay, tapi cara kerjanya lewat COM gitu ya, komunikasinya lewat serial. Nah, ya hampir sama, cuma nanti ininya agak sedikit beda, jadi ada start bit gitu ya. Ini cuma kita belum sampai di situ, ini kita biar urut aja ya. Mungkin nanti akhirnya ke serial juga. Bahkan yang di serial itu kan kelebihannya kalau mau digabung dengan bahasa lain itu juga bisa. Yang penting misalnya mikro kirim A itu maksudnya untuk buka apa port yang mana di situ. Misalnya ada, kalau begitu dikasih A kan itu bisa kirim karakter kan lewat serial. Misalnya kirim A dan kirim B. Nah, kalau kirim A yang jalan itu misalnya pin 13. Nah, pin 13 bisa digunakan untuk jalankan relay. Itu relaynya bisa untuk membuka barir kit, misalnya untuk portal parkir itu barirnya buka. Nah, begitu untuk nutupnya, Anda bisa jalankan B, perintah B lewat serial. Nah, begitu diterima B, nah, si mikro kan sudah tahu lewat serial bahwa kalau B itu yang harus dijalankan adalah pin 12 misalnya. Nah, pin 12-nya itu untuk menutup kembali atau kalau normally on relaynya tinggal di close kembali ya. Jadi untuk menghidup matikan relay bisa melewat serial. Jadi itu bisa dikombinasi. Serialnya itu kirim karakter A atau B. Nah, nanti A itu dibuat di codingnya. Kalau A berarti yang jalan adalah pin 13 untuk nyala relay high ya. Terus misalnya waktu kirim B itu berarti relay atau pin 13-nya kirim low. Ya, bisa dari pin 13 yang sama, satunya untuk high, satunya untuk low. Nah, seperti itu Mas logikanya. Cuman ini saya belum siapkan contohnya ya. Jadi itu untuk serial, transip, dan receive-nya. Itu kira-kira Mas, nanti Baik, Pak, terima kasih. belum waktunya. Itu yang sudah bagus. Tapi nanti itu banyak manfaatnya, Anda belajar serial itu. Ya salah satunya dulu pernah saya coba bisa digabung dengan program PHP. Nah, karena biasanya orang-orang permintaan di luar itu Anda untuk program parkir. Program parkirnya kan basicnya pakai PHP kadang. Karena orang-orang biasanya web-based programnya itu. Nah, itu tantangan buat orang yang belajar mikro. Apakah PHP bisa digabung dengan Arduino? Nah, jawabannya bisa. Caranya nanti ada di PHP itu. Kalau PHP kan biasanya lewat PHP kelas ORG kalau tidak salah. Di situ ada contohnya untuk baca serial. Nah, tinggal prosedur serial di PHP dijalankan. Nah, tadi itu misalnya tinggal baca A atau B. Nah, begitu dia baca A dan B-nya sudah didefinisikan di mikronya. Kalau misalnya kirim A atau kirim dan ini ya terima tadi A, itu berarti yang dijalankan untuk pin 13 high. Nah, kalau kirim B
itu adalah pin 13 low misalnya. Nah, di situ bisa. Nah, itu salah satu jembatannya lewat situ. Cuman saya belum siapkan contohnya. Nanti aja insya Allah kalau ini biar urut ya, biar urut. Kita yang simpel dulu, karena mungkin teman-teman yang lain ini ada yang belum pernah nyentuh microcontroller sama sekali. Ada belum? Kira-kira ada yang belum pernah memprogram sampai sekarang? Atau belum selama ini? Kalau anak-anak robot kan mungkin sudah ya. Jadi teman-teman komunitas robot rasanya sudah. Yang belum pernah sama sekali ini yang saya khawatir. Ya, jadi harus saran saya ya kalau mau ini beli aja, mumpung sekarang kan juga sudah murah. Bayangkan dengan masa saya zaman tahun 2000-an dulu yang harus mengeluarkan 500.000 itu hanya untuk satu microcontroller ya. Sekarang cuma 100-an paling ya. Sudah dapat yang Arduino mungkin ada. Gitu Mas, mungkin ada lagi? Ini jalanin LED-nya ini. Kalau tidak ada mungkin kita gabungkan dengan breadboard ya. Jadi kalau mau bikin lagi yang pakai breadboard, ini kan enaknya kalau pakai breadboard Anda bisa apa namanya? Ini coding-coding atau program-program yang sudah Anda buat ini bisa diduplikat ya, bisa diedit lagi ya. Ini bisa diklik, ini ada duplikat, ada di delete dan sebagainya ya. Nah, untuk yang mau membuat Blink tapi ada 3 ininya ya, atau 2 ya, LED-nya misalnya 2 sekalian dan ada breadboard-nya ini. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh gambarannya. Jadi Anda bisa pakai pin 13 sama 12, misalnya ini secara bergantian. Nah, kemudian sama prinsipnya, Anda siapkan LED dan resistornya, satunya ke ini ya, ke portnya, yang satunya ke ground. Tadi yang ke pin langsung ya, yang ke resistornya. Jadi dibuat 2, nanti di coding secara bergantian. Jadi high low-nya bergantian itu nanti sudah kalau dijalankan akan bergantian. Ya, ini coba tunggu sebentar. Ini saya kira Anda boleh coba langsung di sebelahnya mungkin ya. Jadi kan Anda bisa bikin tab di browser, satunya jalanin Tinkercad, nanti Anda bikin seperti ini ya. Ini kalau dicek codingnya, tinggal mengulang dan ditambahkan. Nah ini. Jadi codingnya sekarang kita siapkan 2. Yang kita modekan sebagai output ya. Jadi selain pin 13 kita pakai pin 12. Nah, kemudian untuk loopingnya tinggal Anda ganti-ganti yang 12 high, kemudian di low-kan, yang 13 high, kemudian 13 low ya. Ini waktunya bisa dipercepat, misalnya 200 mili saja. Nah, ini codingnya ya, seperti itu. Nah, ini kalau Anda jalankan nanti akan gantian nyala hidup matinya. Nah ya, ini kan sudah gantian. Sudah gantian nyalanya. Nah ini kalau Anda real beli breadboard beneran ya Anda praktekkan seperti ini. Ini cara bikinnya sama dengan yang tadi. Cuma sekarang pakai breadboard ya. Jadi Anda siapkan mikronya dulu. Nah ini mungkin nanti mungkin Sunu atau siapa yang ini yang sudah biasa mikro, ini coba cari di tutorial mungkin di internet ada barangkali cara menambahkan library di dalam Tinkercad ya. Kalau ini kan pakai Uno, saya pinginnya Node MCU. Jadi saya cari-cari di sini nggak ada. Nah mungkin ada cara menambah
Node MCU di sini kalau Anda ketemu bagus sekali. Karena nanti Anda untuk tugas akhir, teman-teman butuh yang Node MCU ya. Nah, ini saya belum cari, mungkin ada caranya barangkali. How to add ini ya, komponen in Tinkercad. Ini. Oke, tapi itu nanti aja. Sekarang kita pakai yang sudah ada dulu. Jadi pakai ini breadboard-nya ini ya. Ini breadboard-nya. Nah, seperti yang Anda ketahui, jadi breadboard itu kalau Anda klik di sini, dia connect di sini ya. Di seputar ini dia connect. Jadi kalau dikasih kabling di sini, maka komponen yang dicolok di sini juga connect. Nah, kemudian yang bentuk di sini, connect-nya ke bawah ini. Nah, ini connect-nya kan ke bawah. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan. Dulu ada mahasiswa yang tugas akhir, mungkin dia buru-buru ke susu, dia nggak cek ininya, kabling ini. Ya, itu bisa kebalik-balik. Jadi dia logikanya harusnya ke sini, yang connect, dia pikir ke sini. Nah, akhirnya dia nancepnya sampai dia keringat dingin, tidak berhasil. Saya lihat, wah ternyata ada salah tancap gitu. Nah, gitu, jadi hati-hati, harus diperhatikan breadboard-nya. Nah, sekarang Anda tinggal tancap LED-nya, langsung bisa pilih sembarang. Taruh aja di sembarang. Nah, di sini misalnya ya. Nah, kemudian ada resistornya. Nah, resistornya ini bisa dibuat 220 ohm. Nah, ini bisa diputar-putar posisinya pakai ini. Di sini ada rotate. Nah, ini sudah, ini ya yang diambil pinggir ke sini ya. Nah, ini sudah. Selanjutnya tinggal Anda cabling. Cablingnya ya tinggal ditekan tombol. Nah, kalau seperti ini Anda butuh untuk ditambahi cabling ya. Kenakan kakinya. Kemudian Anda tarik lagi. Nah, yang ini kan sudah connect. Jadi kalau mau mengambil ke sini, tadi kan dari sini ke pin 13. Nah, ini misalnya pin 13-nya. Ini pin 13-nya ya. Nah, misalnya Anda ambil yang mana yang ground misalnya 1, berarti pin 13-nya taruh di sini. Nah, maka ini kan sudah tinggal dikonekkan ke, ini kan kepanjangan ya, ini bisa dari sini. Sorry ya, ini kurang kepanjangan. Ctrl Z. Nah, ini bisa di, sorry. Ini mouse-nya kurang enak, sorry ya. Jadi Ctrl Z. Ya pada intinya ini dia kan connect ke sini, jadi Anda bisa ngambil dari misalnya sini. Atau kalau mau di sini juga tidak apa-apa. Ini ke sini. Nah, gini ya. Karena dari sini ke sini kan belum ada kablingnya. Jadi ini tadi di kaki 13-nya, ya terus dari sini ke sini kan tidak perlu karena ini sudah di dalamnya breadboard sudah connect. Nah, ini ya. Nah, tinggal kaki untuk ground-nya. Jadi LED-nya ini kita ke ground, misalnya ke ground-nya ke sini, nanti dikonekkan yang minus ini ya. Nah, ini ya. Sudah, Anda tinggal ambil ground-nya. Ground-nya ya, yang minus ya. Nah, ini lupa kok nggak nyambung. Ini sebenarnya sudah nyambung di dalamnya karena Anda pakai breadboard. Ini breadboard-nya kan sudah nyambung. Kabel. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau Anda mau ganti warnanya yang ground biar nggak takut salah, diganti hitam misalnya ya. Nah, seperti itu. Oh, ini black apa blue. Nah, ini misalnya yang ground ya. Black. Sudah.
Ini harusnya sudah jalan ya. Nah, Anda tinggal lihat codingnya. Codingnya bisa berbasis blok, bisa berbasis teks. Nah, yang teks saja. Nah, ini coba Anda lihat, ada Ctrl C kalau tidak kelihatan, dibesarin aja. Nih. Nah, tadi kan pinboardnya sama 13, kemudian digital rate-nya high low selama 1000 mili. Sudah, benar ya. Ini codingnya sudah, tinggal Anda jalankan. Runningnya di start simulation. Ini ada yang ini sudah nyala tapi LED-nya belum nyala. Ini ada lihat ada yang salah codingnya. Apa wiringnya, couplingnya ini ya. Ini tadi yang 13-nya sudah connect. Nah, ini hati-hati di sini ya. Ini kan dia juga connect ke ground. Ini hati-hati. Ini lebih amannya gini. Nah, Anda ambil di sini aja. Nah, terus yang ini dipendekin ya terusnya ini. Jadi ini yang ke kaki 13 yang hati-hati. Nah, gini. Coba lagi. Ada, sebentar. Ini tadi juga tidak perlu ya. Yang ini kan sudah connect ininya, jadi masih ada yang salah. Jadi ini tidak usah begini. Ini kalau gini kan nggak nyala. Terus yang penting ini ya, kabling ini kena ini. Terus ini groundnya. Groundnya ini kita ambil misalnya ke sini. Yes. Ini mouse-nya ini. Ini kan connect dengan ground. Kita cukup ke sini saja. Wah. Ini groundnya tadi ya. Sorry, ini mouse saya nggak enak ya. Ini di sini ke sini. Nah, dari sini ke sini. Nah, seperti ini ya. Ini warnanya bisa diganti black biar nggak ketukar. Nah, ini kan sudah connect, ke sininya sudah cukup connect lewat sini. Nah, kemudian yang pin 13 kan ngambil ini. Lah, Anda ambil dari sini ke sini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kan sudah connect ke sininya tuh. Sudah connect. Sudah. Harusnya jalan. Ini 13. Ini ada yang salah lagi ya. Oh, ini nggak nyambung kali ya. Ada yang belum nyambung. Ini ke ini kan Permisi Pak. ya. Itu menurut saya yang kaki yang ada bengkoknya ke kanan sedikit itu kaki positif, dengan kaki yang kiri lurus itu kaki negatif Pak. Kebalik. Iya. Oh, adanya LED-nya ya. Iya Pak. Oh iya. Ini balik LED-nya gimana? Atau diputer? Sebentar. Ya ini kalau LED-nya kebalik. Sebentar ya. Atau sebentar ini dilihat yang
sudah saya bikinin sebelumnya itu, yang pakai breadboard. Yang pakai breadboard tadi di sini tuh. Nggak terlalu kelihatan. Oh, Tinkerdisk. Tinkerdisk itu kalau Anda mau nambahin komponen, mau ngedit, dan lain-lain. Kita ini dulu sebentar. Tadi salahnya di mana? Nah, ini ya. Jadi kaki 13-nya ini. Oh, ini ke LED-nya ya. 13-nya. Terus yang ground ke LED. Ground ke Ground. Jadi yang tadi lihat bagian kanan itu positif. Iya. Kebalik tadi ya. Ini kalau dijalanin mau dia. Ya, yang ini ya. Kaki LED-nya ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti Anda bisa tambahin sendiri, misalnya butuh 2, butuh 3, dan seterusnya. Mungkin ada pertanyaan? Ini kalau lewat breadboard harusnya sama sih dengan yang kalau tanpa breadboard tadi ya. Kalau dibalik, cara baliknya gimana? Yang tadi yang salah atau ini ya, jalurnya aja ya. Jadi kakinya LED negatif dan positifnya ini. Groundnya ini ke seperti itu. Selanjutnya Anda tinggal eksperimen sendiri. Bisa pakai yang ditambahin apa. Ini ada banyak ini. Ada potensio dan lain-lain. Cari contoh-contoh dulu. Ada ultrasonik. Ada coba dulu aja. Biar ini. Biar pengalaman sendiri ya. Ini jadi langkah-langkahnya seperti itu. Nanti Anda bisa tambahin LED-nya. Permisi Pak, Ya. saya ingin menambahkan. Ya. Saya baca di beberapa literatur itu ternyata MCU tidak didukung lagi Pak. Oh, SP 8266 dulu didukung di Tinkercad, sekarang tidak lagi. Itu di kolom chat sudah saya tambahkan contoh project yang pakai ESP. Iya. Ya. Itu kalau dibuka sekarang udah nggak bisa digunakan. Oh gitu ya? Iya. Lah terus kalau mau dijalankan di Tinkercad? Kalau untuk bisa dijalankan saat ini saya belum menemukan, Pak. Atau pakai yang lain ya? Yang ini tadi mana kode? Aduh. Coba di copy and tinker. Kenapa? Itu di copy and tinker. Nah, yang Anda kasih link ini dah? Ya. Oh, kalau ini apa? Pakai Proteus. Jadi nggak pakai Tinkercad. Kalau yang ini apa ini? Yang di nggak ada gambar apa-apa ini? Coba dibuka, Pak. Copy and tinker yang kanan di Oh, bawah. ini. Iya. Oh, ini ya. Iya, di situ pakai ESP 8266. Tapi sekarang ada 8266-nya ada di sini. tidak ada, Pak.
itu peringatannya sudah dihapus, tidak disupport lagi. Oh, ini ya ada tulisan ini. Apa Iya. ini? Nggak pakai kacamata ya. Dibesarin aja di sini. Oh nggak bisa di copy lah. This design konten ini ya ada ESP 8266-nya. Oh, Wix no longer supported due to security concerns. Ya dia takut karena ya mungkin untuk alasan keamanan. Jadi kan karena begitu connect internet nanti Anda bisa macam-macam. Jadi tapi sebenarnya beberapa cloud IoT memang sudah nggak support atau memang dikasih secure. Tapi untuk eksperimen seharusnya sih nggak masalah ya. Mungkin untuk keamanan. All this can still be simulated. The Wi-Fi module will not be able to communicate with the internet. Jadi meskipun bisa disimulasikan, modulnya itu nggak bisa komunikasi dengan internet. Itu warningnya ya. Ya ini contohnya ini sebenarnya sudah bagus ya. Ini contohnya sudah bagus, sudah ada modul ESP-nya, tapi dia karena alasan keamanan tadi ini nggak disupport. Iya. Ini kalau mau dilihat codingnya, wah ini juga lumayan panjang ya. Kalau disimulasikan seperti apa? Ini ya, kan nggak jelas dilihat codingnya seperti apa. Biasanya kan komunikasi sama cloud, nanti dari apa ini, ESP-nya ini bisa dapat IP, dapat koneksi ke internet, selanjutnya bisa dihidup matikan LED-nya ini lewat, mungkin lewat handphone ya. Oke, saya kira nanti bisa dikembangkan sendiri. Kalau tadi pakai Proteus ya. Tapi Proteus kan bayar ya. Apa ada Proteus yang gratis? Mungkin hasil crack jangan ya. Nanti kalau hasil crack sebaiknya jangan ya. Ini ya, kurang barokah nanti. Kecuali untuk belajar aja mungkin ya. Tapi kalau belajarnya sudah enggak ini, mending cari yang free aja. Kecuali mau beli. Ya kalau nggak terlalu mahal, mungkin kalau lab ada duit ya beli. Dulu kita MATLAB juga beli yang legal, yang lisensi MATLAB itu ya 3-4 juta mungkin, belum toolbox-nya ya. Tapi akhirnya begitu sudah ada Python, kan di Python MATLAB, apa yang dilakukan MATLAB bisa, ya pasti Python bisa loh. Jadi seharusnya sudah nggak perlu tergantung MATLAB daripada bayar terus ya. Nah, kalau pakai Python kan insya Allah halalan thayyibah. Oke, mungkin itu. Jadi pengembangannya nanti kalau sekarang masih kesulitan di IoT untuk disimulasikan, ya langsung real aja. Jadi Anda praktek langsung. Ada yang bilang pakai serial diakali ya. Serialnya connect ke ini ya, connect serialnya connect ke ESP misalnya. ESP-nya tapi real. Nanti hasil pembacaan ESP lewat serial ditampilin di simulator, disimulasi lagi. Jadi seperti itu. Kemarin waktu workshop kan seperti itu ya. Tapi agak sedikit ribet jadinya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Sementara mungkin itu dulu. Jadi kayaknya sudah agak lama, nanti Anda kelamaan pulsanya juga banyak ya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, mungkin untuk kuliah hari ini cukup dulu. Ini saya anggap hadir semua aja ya. Ini mungkin yang nggak bisa gabung, mungkin karena paketnya atau apa. Nanti biasanya saya YouTube kan, jadi meskipun terlambat Anda masih bisa ngikuti di YouTube. Seperti itu. Ada yang mau
sampaikan lagi? Ini yang kelanjutannya tadi sudah loh. Ini yang lain-lain tinggal praktek. Ini cuma contoh-contoh aja. Saya kira sudah. Jadi selanjutnya saya kira tidak ada cara lain, maka Anda harus belajar dan belajar ya. Praktek langsung kalau bisa. Nanti kalau mahal ya urunan dulu belajarnya. Terus kalau bisa disimulasikan dulu. Kalau misalnya seperti IoT untuk praktek nanti kesulitan ya langsung praktek aja. Yang sudah kita siapkan cloud-nya. Jadi nanti yang cloud IoT-nya bisa pakai yang kita punya. Jadi dengan yang dikembangkan sama teman-teman namanya IoT.net. Cuman sampai hari ini saya lihat masih ada sedikit bug. Nanti mungkin tinggal nunggu aja ya. Nunggu di ini. Mungkin tidak lama lagi, insya Allah ini sudah siap. Karena ini yang diyakini atau yang dicita-citakan akan menggantikan cloud MQTT itu ya. Cloud mqtt.com yang sekarang sudah tidak gratis ini. Ini sudah tidak gratis lagi, makanya teman-teman membangun IoT.net ini. Nah, itu mungkin saatnya nanti kalau sudah siap, kita belajar IoT-nya langsung connect ke sini saja. Untuk sementara, kita simulasinya pakai Arduino Uno aja. Saya kira demikian. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada? Nggak ada ya? Cukup, Pak. Oke, ya baik. Kalau sudah nggak ada lagi yang disampaikan, kuliah hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, mungkin ya kehidupan kita di dunia ini maupun di kehidupan kita selanjutnya, karena termasuk ilmu yang bermanfaat, insya Allah ya. Saya kira kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.